Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saifuddin Rahman dari Teknik Informatika Pagi semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi graf. Sejarah graf. Teori graf pertama kali muncul dari masalahnya pattern Königsberg yang diselesaikan oleh Leonhard Euler pada tahun 1736. Euler membuktikan bahwa suatu jaringan titik dan garis bisa dianalisis menggunakan pendekatan matematika, yang kemudian menjadi dasar teori graf modern. Seiring waktu, teori graf berkembang dan digunakan dalam berbagai bidang seperti komputer, jaringan, matematika, hingga logistik. Selanjutnya, definisi graf. Graf adalah struktur yang terdiri dari kumpulan titik dan garis penghubung. Vertex mewakili objek, sedangkan edge menggambarkan hubungan antar objek. Graf digunakan untuk memodelkan hubungan atau pergerakan seperti jaringan jalan, jaringan komputer, atau hubungan antar data. Jenis-jenis graf. Graf memiliki banyak jenis seperti graf berarah dan tidak berarah, graf berbobot dan tidak berbobot, graf sederhana, dan graf multigraf. Setiap jenis digunakan sesuai kebutuhan pemodelan. Misalnya, graf berarah untuk menunjukkan arah hubungan dan graf berbobot untuk menunjukkan nilai atau jarak pada suatu hubungan. Contoh terapan graf. Graf digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam penentuan rute tercepat, Google Maps, analisis hubungan pertemanan di media sosial, penjadwalan pekerjaan, dan perancangan jaringan komputer. Graf membantu memodelkan masalah kompleks agar lebih mudah dianalisis. Terminologi dasar. Dalam graf terdapat istilah seperti simpul, sisi, derajat simpul, lintasan, sirkuit, dan komponen. Istilah-istilah ini digunakan untuk menjelaskan bagian graf serta bagaimana hubungan antar simpul terbentuk dan dianalisis. Beberapa graf sederhana khusus. Ada beberapa graf khusus seperti graf lengkap, graf bipartit, graf lingkaran, graf pohon, dan graf bintang. Setiap graf memiliki ciri khas, misalnya graf lengkap menghubungkan semua simpul, sedangkan graf pohon tidak memiliki sirkuit dan membentuk struktur hierarki. Representasi graf. Graf dapat direpresentasi dalam bentuk matriks ketetanggaan, matriks insidensi, atau daftar ketetanggaan. Representasi ini digunakan agar graf bisa disimpan dalam komputer dan diproses menggunakan algoritma dengan lebih efisien. Selanjutnya, graf isomorfik. Graf isomorfik adalah dua graf yang terlihat berbeda tetapi sebenarnya memiliki struktur yang sama. Kedua graf memiliki jumlah simpul, jumlah sisi, dan hubungan antara simpul yang identik. Hanya tata letaknya saja yang berbeda. Graf planer dan graf bidang. Graf planer adalah graf yang dapat digambar pada bidang tanpa ada sisi yang saling berpotongan. Jika graf tersebut digambar dan menghasilkan wajah-wajah bidang, maka disebut graf bidang. Graf planer sering digunakan dalam perancangan peta atau rangkaian listrik. Selanjutnya, graf dual. Graf dual dibentuk dari graf planar dengan cara penempatan suatu simpul pada setiap wajah graf dan menghubungkan simpul-simpul tersebut sesuai perbatasan wajahnya. Graf dual digunakan dalam analisis struktur bidang peta. Lintasan dan sirkuit Euler. Lintasan Euler adalah lintasan yang melalui setiap sisi tepat satu kali, sedangkan sirkuit Euler adalah lintasan dan yang kembali ke titik awal. Graf memiliki lintasan atau sirkuit Euler apabila memenuhi syarat derajat simpul tertentu. Lintasan dan sirkuit Hamilton. Lintasan Hamilton adalah lintasan yang melalui setiap simpul tepat satu kali, sedangkan sirkuit Hamilton kembali ke simpul asal, berbeda dengan Euler. Konsep Hamilton memfokuskan pada simpul, bukan sisi. Lintasan terpendek. Masalah lintasan terpendek mencari jarak minimum dari satu titik ke titik lain. Algoritma terkenal seperti Dijkstra dan Floyd-Warshall digunakan untuk menemukan rute tercepat, misalnya dalam GPS atau jaringan data. Persoalan pedangan keliling. Masalah ini mencari rute terbaik bagi seseorang yang harus mengunjungi semua kota tepat satu kali dan kembali ke kota asal dengan jarak paling pendek. Hingga kini, TPS menjadi salah satu persoalan klasik yang penting dalam optimasi. Persoalan tukang pos Cina. Persoalan ini mencari jalur yang memungkinkan tukang pos melewati setiap sisi jalan minimal satu kali dengan total jarak paling efisien. Masalah ini berkaitan erat dengan konsep lintasan Euler. Yang terakhir, pewarnaan graf. Pewarnaan graf adalah pemberian warna pada setiap simpul sehingga tidak ada dua simpul yang bertetangga memiliki warna yang sama. Konsep ini menggunakan dalam penjadwalan, pembagian frekuensi radio, dan optimasi sumber daya. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.